Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, tak terasa kita sudah sampai hari Selasa lagi. Selasa lalu kita kajian. Selasa sebelumnya juga kajian. Kenapa waktu berlalu begitu cepatnya? Ada yang mengatakan, ya Allah, ana sudah 10 tahun menikah, belum dikasih anak. Sudah 10 tahun. Ngapain aja 10 tahun itu? Ada yang kuliah tahu-tahu merasa anak udah lulus, udah waktunya skripsi, udah akan wisuda. Berapa tahun kau kuliah? 4 tahun. Ahibati fillah, kadangkala waktu itu terasa lambat. Padahal sama aja waktu ana sama antum ya sama 24 jam. Tapi ada yang merasakan waktu itu berlalu begitu cepatnya. Ada yang terasa panjang sekali waktunya. Padahal enggak. Enggak, lo enggak panjang kok. Engkau berapa lama di penjara? 2 tahun. Tapi seperti 20 tahun. Bayangin ya, 2 tahun. Yang hitungannya sama dengan keluarganya 2 tahun juga. Mungkin orang-orang sekitarnya 2 tahun. Mungkin sipir di penjara yang bekerja di sana, yang mengelola penjara itu ya 2 tahun. Tapi ini tahanan merasa 20 tahun. Ada yang ditahan sebulan. Wallah, sebulan ana ditahanan kayak 10 tahun. Dia melihat kepada jarum jamnya, kepingin dia cepatkan. Karena dikatakan engkau akan keluar dari penjara ini, insya Allah, bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Buat kita yang di luar tahanan, di penjara, Ramadan, tahu-tahu ya Allah udah masuk bulan Sya'ban gitu. Apalagi udah Ramadan lagi kita. Kita sekarang Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tapi tuh ada orang yang merasa, waduh lama banget Ramadan ini. Berarti waktu kita semua sama. Tapi keadaan, kondisi, suasana hati itu yang membuat waktu bisa terasa singkat, bisa terasa panjang, bisa terasa cepat, dan bisa terasa lambat. Bagi yang waktunya terasa singkat dan berlalu begitu cepatnya, hendaklah kau bersyukur kepada Allah SWT. Lu gimana Zat? Nggak berkah berarti waktu ada? Bukan. Berarti kau bahagia. Kau sedang senang. Kalau engkau dalam kondisi susah,
sedih, dalam petaka dan bencana, engkau akan terasa waktu itu lambat sekali. Kau sakit di atas ranjang, di opname, selama 10 hari. Kau terasa, ya Allah, lama banget anak di tempat ini gitu ya. Udah berapa lama? Kata keluarga, baru 10 hari. Padahal 10 hari di luar mungkin seperti sehari. Dan biasanya orang-orang yang sudah sepuh itu akan merasa waktunya begitu cepatnya. Dia akan mengingat, dulu aku masih kecil, dulu aku SMA. Aku dulu SMA sini ya. Dulu aku kuliah di sini, kemudian dia bekerja, menikah ya. Ada banyaklah kegiatan dia lakukan. Tapi ada satu waktu dia merasa, Allah, cepat sekali waktu ini. Ya, ada yang mengatakan karena otaknya sudah terbiasa dengan rutinitas pekerjaan itu. Nggak ada hal yang baru lagi. Sedangkan kalau anak-anak biasanya waktunya begitu panjang, dia menikmatin. Karena ada banyak hal baru yang dia yang dia dapatkan, yang dia pikirkan. Dia mendapatkan banyak hal, sedangkan orang-orang tua kadang kalah dengan rutinitasnya. Bukan itu yang jadi pembahasan kita. Ketahuilah, dunia ini semakin tua. Dan tanda-tanda kehancurannya semakin nyata. Dia tua dan dia akan hancur. Kalau kita lihat sebuah bangunan tua yang sudah mulai retak-retak, kita melihat atapnya juga mulai ada yang jatuh. Ubinnya juga sudah pecah-pecah. Tapi dipermak. Sehingga terlihat baru. Seperti dunia kita sekarang. Bagaimana pernak-pernik dunia, perhiasan dunia ini menjadikan sebagian orang tertipu. Dia lihat, Allah, tambah zen dunia sekarang. Ya. Ada banyak sarana hiburan yang membuat orang semakin pendek umurnya. Merasa semakin singkat hidupnya. Nah, Rasul SAW bersabda, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu ya antara 60 sampai ke 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Dan sedikit yang melewatin umur 70. Sedikit. Jadi orang tuh ketika umurnya sudah di atas 50, dia mulai berpikir, nggak lama lagi loh aku hidup. Kalau sampai, kita ngeliat ada orang umur 60 tahun ya, 65, 67, ada yang lebih dari itu. Kita ini yang masih, ya sekarang umur 50 tahun, belum tentu nyampe ke sana. Yang muda-muda, yang umurnya 20, 23, 25, belum tentu sampai ke yang sekarang sedang berumur 70 tahun. Apalagi kondisi dunia berubah. Kemarin saya berjumpa dengan seorang dokter ortopedi. Dia cerita, orang yang umur 50 tahun ke atas, atau 40 tahun ke atas beliau sebutkan ya, itu biasanya yang sakit Ustadz lututnya sama pinggang. Sekarang anak-anak umur 20 tahun sudah sakit lututnya dan pinggangnya. Anda bisa lihat ada apa sebenarnya. Kenapa yang dulu baru dirasakan di umur 50 tahun, sekarang umur 20 tahun sudah merasakan. Orang gagal ginjal biasanya ya karena ginjalnya sudah lama dipakai ya, di atas umur
50 tahun, 60 tahun mungkin. Sekarang umur 20, 30 tahun. Jamaah rahimakumullah. Allah menggambarkan bagaimana singkatnya hidup ini di banyak ayat dalam Al-Quran. Kenapa? Karena memang modal orang hidup itu adalah waktu. Allah bersumpah wal asri demi waktu asar, wal fajri demi waktu fajar, wal duha demi waktu duha, wal nahar demi waktu siang, wal asri demi waktu asar, terus wal lail demi waktu malam. Karena itu waktu yang akan dilewati manusia. Dan itu modal orang hidup. Engkau harus cinta sama waktu. Kita nih harus cinta sama waktu. Kenapa? Karena waktu lebih berharga daripada uang. Makanya di dunia barat sana, dari kecil kita udah dengar tuh ungkapan time is money, kata mereka. Waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Jadi mereka bekerja itu dihitung waktunya. Sejam sekian. Sejam sekian. Overtime dapat lagi. Ternyata waktu lebih mahal daripada uang. Uang yang hilang bisa kita cari. Antum kehilangan uang, anak kehilangan uang, jatuh 1 juta. Antum putar-putar, dapat duitnya. Anak bangkrut, kehilangan uang 1 miliar. Untuk usaha lagi dapat 1 miliar. Tapi waktu gak bakalan bisa. Maka Allah Azza wa Jalla menggambarkan bagaimana kehidupan di dunia ini. Agar kita sadar waktu kita tinggal sedikit. Nah, di surat Al-Mu'minun ayat 112, 113. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Barakallahu fiik. Kita lihat jemaah. Ditanya tuh orang-orang di hari akhir. Berapa lama kalian hidup? Kalian kan punya kesempatan untuk menjadi orang baik. Kalian kan punya potensi juga. Punya fasilitas untuk menjadi orang sukses. Untuk berada di surga Allah Azza wa Jalla. Untuk meraih segala keabadian. Jadi waktu kita cuma sebentar bisa ditukar dengan waktu yang abadi. Kalau waktu berapa? 70 tahun. Oke, 70 tahun dikasih sama Allah 1000 tahun. Umpamanya. Orang mau nggak? Mau lah. Oke, 70 tahun kita kasih ganti 70.000 tahun. 70.000 tahun, iya. Dalam kondisi sehat engkau. Dalam kondisi engkau memiliki segalanya. Bisa menikmati segalanya. Tidak seperti orang yang umur 70 tahun yang udah sakit-sakitan, enggak. 70.000 tahun. Mau enggak? Waktumu ini ditukar. Engkau punya 70 tahun, ditukar 70.000 tahun. Siapa yang enggak mau? Oke, lebih dari itu. Engkau punya waktu 70 tahun, kita ganti 7 juta tahun. Gak kebayang, kata jemaah. Hidup 7 juta tahun dalam kenikmatan. Dan ternyata bukan 7 juta tahun. Kekal dan abadi selama-lamanya. Maka bagaimana sekarang kita menumbuhkan kecintaan kepada waktu. Ana cinta sama waktu ini. Maka tadi dikatakan, ditanya mereka berapa lama kalian hidup, sehari atau 2 hari. Kok begitu cepatnya buat mereka waktu? Padahal mereka hidup 70 tahun.
Bahkan mungkin ada di antara mereka yang hidupnya ratusan tahun. Tapi kenapa mereka merasa lambat? Karena mereka berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan di akhirat. Dia kata sebentar, memang hanya sebentar. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Di surat Ar-Rum ayat 55. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang bagaimana para pendosa pada hari kiamat. Nah, tafadhal. Udah. Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah kadzalika kanu yufakun. Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Demikianlah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran. Barakallahu fikum. Nah, kalau dikatakan dalam kubur ya, boleh jadi dalam kehidupan dunia dan kubur. Cuma sesaat mereka hidup. Padahal manusia hidup di atas muka bumi 70 tahun, di dalam kuburnya ribuan tahun. Nabi kita Muhammad SAW hidup di dalam kuburnya, ini di alam barzakh sana, dengan penuh kenikmatan. Sudah 1436 tahun. Hidup dalam kenikmatan. Adapun orang-orang pendosa, mereka merasa hidup di muka bumi ini hanya sesaat saja, nggak lama. Ahibati fillah, memang ana membaca dan menonton beberapa penjelasan tentang kok waktu ini serasa lebih cepat ya sejak COVID-19. Jadi sejak 2019 tuh COVID-19 itu waktunya terasa lebih cepat lagi. Padahal sejak COVID-19 itu subhanallah segala fasilitas dan sarana yang memudahkan itu dirasakan oleh manusia. Khususnya yang berkaitan dengan media sosial, ya. Teknologi komunikasi, yang nggak perlu capek-capek, yang seharusnya dengan teknologi itu waktu kita semakin banyak. Dulu kalau orang mau ke Australia naik kapal laut itu berhari-hari. Jadi kalau kita lihat waktunya, mereka waktunya umpamanya naik kapal laut 5 hari. Naik pesawat tak tahu berapa jam, mungkin ke Australia 3 jam mungkin atau 4 jam. Tapi kenapa yang dikasih waktu 4 jam ini, yang itu dikasih 5 hari, ternyata sepertinya lebih pendek waktunya orang-orang sekarang. Masa ya, ini mungkin kita bisa merenungkan bersama ya. Bagaimana masa zaman dulu dan masa zaman sekarang. Ana ingat di rumah, ibu ana ada tungku, kita kalau masak pakai kayu dulu. Anak dikasih tahu ibu, ambil kayu, ya dibakar, ditiup, dikipas sampai hidup. Sekarang, gleks. Udah. Berarti kan anak punya waktu tambahan seharusnya. Yang kalau tadi ngidupin 15 menit, sekarang gleks. Nggak sampai 1 detik mungkin. Berarti kan waktunya anak lebih banyak dari orang dulu seharusnya. Itu contoh satu. Air panas ya, sebelum adanya apa yang untuk air panas itu, dispenser. Kita dulu kalau mau minum teh, mau minum kopi atau mau air hangat harus masak di kompor tuh, ditungku tadi, atau kalau nggak tunggu kemudian di rumah juga ada kompor minyak ya. Yang kalau kita mau hidupin kompor sumbu, kita harus ngeluarkan waktu yang cukup banyak.
Setelah itu baru masa air. Jadi waktu menghidupkan dan waktu minumnya lebih panjang waktu menghidupkan itu kompor. Atau memasak itu air. Sekarang enggak. Waktu minumnya yang lebih panjang. Kenapa? Orang tinggal taruh gelas, pencet, keluar air hangat, air panas. Langsung. Dia minum butuh waktu. Tapi ternyata banyak orang yang dikasih tambahan waktu ini, waktunya sia-sia. Hilang waktu itu. Itu kalau bicara ya kompor. Ya. Kemudian mesin cuci. Kita dulu nyuci, Anda masih ingat. Di rumah ada pembantu, nyuci pakai tangan, dikeblok-keblok. Kalau mereka pulang liburan, kita anak-anak yang nyuci, kita merasakan. Kemudian kita memeras, diperes, minta tolong kadang kala berdua karena kita masih kecil-kecil ya. Kemudian kita jemur. Setelah itu nanti setrika. Setrika di rumah dulu Anda masih ingat kalau mau nyetrika itu ada yang pakai arang. Prosesnya itu makan waktu. Baru bisa nyetrika. Sekarang subhanallah ada mesin cuci yang keluar langsung kering, langsung bisa disetrika. Artinya kan waktunya semakin pendek untuk kau melakukan aktivitas itu. Tapi kenapa kok terasa cepat sekali ya? Apalagi tadi dikatakan sejak 2019 itu tanda-tanda kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta yuqbad al-ilm wa takthuru az-zalasil wa takthura az-zalasil wa yataqarab az-zaman wa tadhharu al-fitan wa tadhhara al-fitan wa yakthura al-haraj wa huwa al-qatl wa hatta yakthura fikum al-mal fayafid. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ilmu itu digenggam. Dan digenggamnya ilmu itu dengan dimatikannya para ulama. Para ulama ya, ulama-ulama yang dahulu dikenal mereka telah meninggal dunia. Wa takthura zalazil, akan banyak gempa. Gempa lagi. Di mana-mana banyak terjadi gempa. Yang dulu mungkin nggak seperti sekarang terjadi gempa. Ada gempa dari sejak zaman dulu, tapi nggak banyak. Yang ketiga, wa yataqarab zaman. Zaman, waktu itu semakin mendekat. Semakin mendekat. Wa tadhharal fitan, akan muncul fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan. Wa yakthural haraj, dan akan banyak pembunuhan. Kemudian wa hatta yakthura fikumul mal fayafid, akan banyak uang, akan banyak harta sehingga berlimpah ruah jemaah. Dan sepertinya itu terjadi di zaman sekarang. 50 tahun yang lalu hanya orang-orang kaya saja yang bisa punya motor. Ya. Berarti tahun 75. Tahun 75. Itu berapa motor yang ada di kota kita? Siapa pemiliknya? Motor. Apalagi mobil. Sekarang hampir semua orang punya motor. Mobil yang dulu tidak terjangkau harganya. Sekarang semua orang bisa beli mobil. Ya, harta itu semakin banyak, jemaah. Dan kita merasakan
Dulu ya Allah. Ummi ana rahimahullah belikan baju baru itu ya cuma lebaran. Kita pakai baju baru hanya lebaran. Atau pas baju sekolah. Pas sekolahan memang harus pakai baju baru naik kelas. Bagi baju sekolah ya bolong-bolong kadang-kala karena dibuat main baru beli. Sekarang antum bisa lihat. Orang bisa beli baju tiap pekan. Tiap bulan. Barangnya murah, fulusnya ada. Banyak uang itu sekarang. Pasar. Ya, jadi memang di antara tanda-tanda kiamat itu juga mendekatnya pasar. Kenapa mendekatnya pasar? Karena ada uang. Ada konsumen, ya, mereka pegang duit. Maka pasar ini yang dulu di zaman kita dulu pasar itu ya ada namanya Pasar Senen. Ya hanya hari Senin ramenya di situ. Pindah dari sana. Jadi penjualnya itu kadang-kala itu aja. Nanti pindah ke Pasar Rebo. Ada di Jakarta. Ada Pasar Minggu. Subhanallah. Sekarang di mana-mana pasar. Bahkan di handphone kita ada pasar. Ini bicara teknologi. Seharusnya engkau punya waktu yang lebih banyak lagi untuk berbuat dan beramal. Engkau dulu kalau mau belanja harus berangkat ke pasar. Dulu naik beca. Perjalanan cukup akan waktu. Sekarang engkau nggak perlu keluar rumah. Engkau duduk di atas ranjangmu. Makanan datang, pakaian datang, ember datang. Apa aja yang mau engkau beli. Lemari dikirim. Genteng dikirim. Apa aja yang kau mau beli siapa? Artinya dengan teknologi yang ada, seharusnya engkau punya waktu yang lebih. Tapi tadi, rasa ya Allah kayak baru kemarin. Kajian Selasa ini, kok kajian lagi? Ada masalah sama kita. Tapi itu memang tanda-tanda kiamat. Wa yataqarabuz zaman. Zaman itu semakin mendekat. Dengan tambahan tadi, hiburan-hiburan sarana-sarana yang ada, uang ada, ya akhirnya waktu semakin begitu cepatnya. Ahibati fillah, di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Kiamat tidak akan terjadi sampai waktu itu mendekat. Sebagian mengatakan mendekatnya waktu tadi perjalanan yang seharusnya sepekan jadi sehari. Semakin cepat kan berarti kan. Waktunya semakin lambat. Boleh jadi enggak. Nyata aja. Kata Nabi SAW, fatakunu sanatu kasyahr. Fatakun as-sana kasyahr. 1 tahun seperti 1 bulan. Wasyahru kal jumu'ah. 1 bulan seperti 1 Jumat. Ingat, istilah seminggu itu nggak dikenal dalam Islam. Seminggu nggak dikenal sama orang Yahudi. Karena Yahudi punyanya sesabtu. Sabat. Mereka punya itu. Umat Islam nggak kenal dengan seminggu juga. Kenalnya dengan sejumat. Karena Jumat itu adalah hari spesial. Buat kaum muslimin, Sabtu hari istimewa. Buat orang-orang Yahudi, Minggu, hari Ahad itu hari yang istimewa juga buat orang-orang Nasor. Sehingga mereka menghitungnya seminggu, yang Yahudi sesabtu, yang Muslim seminggu juga. Kok bisa? Ini bicara waktu juga, enggak sejumat. Ketemu Jumat lagi, bukan ketemu Minggu lagi. Karena hari Jumat hari yang paling mulia di antara 7 hari itu. Fatakunul jumu'atu aw watakunul jumu'atu kal yawm. 1 Jumat seperti 1 hari. Loh, kayak ini hari Selasa nih. Loh, wes Selasa lagi. Kayaknya baru kemarin kajian. Terus kajian lagi. Nah, wa yakunul yawm kasa'ah. 1 hari seperti sesaat.
sesaat. 1 jam lah kalau bahasa orang sekarang. 1 hari seperti 1 jam. Wa takunu sa'atu kaddirmati binnar. Dan 1 jam itu seperti menghidupkan api. Kayak korek ya. 1 jam. Seperti itu ya. Jamaah rahimakumullah. Ya, Al-Khattabi dalam kitab Ma'alim as-Sunan, dia mengatakan mendekatnya waktu itu menunjukkan singkatnya umur. Wa qillatul barakati fiha. Dan sedikitnya barakah. Gak berkah waktu. Buktinya, apa pencapaian-pencapaian yang kau dapatkan di umur kau sekarang? Apa? Ada orang sehari bisa 1 juz. Engkau? Ada orang yang sudah hafal juz amma. Engkau belum juga? Belum, Ustaz. Ngapain aja engkau? Kita lihat tadi. Waktu ini kurang berkahnya secara umum. Dan nanti kepada personal-personal itu akan berdampak. Waktunya memang udah pendek, singkat. Salah satu sebabnya mungkin tadi ada banyaknya pernak-pernik dunia ini, aksesoris dunia ini yang menyebabkan akhirnya waktu itu memang tadi jadi pendek sekali. Kemudian disebutkan oleh ulama yang lainnya seperti Al-Baydawi bicara tentang setahun seperti sebulan, makna annahu tadhhab barakatuz zaman. Maknanya berkahnya waktu itu pergi. Fala yata'atta lirrajul fi sanatin ma kana yata'atta lahu fi syahr. Orang tuh nggak bisa menuntaskan kerjaan dalam setahun yang dulu sebulan bisa dituntaskan. Padahal fasilitasnya begitu memadai sebenarnya, tapi nggak selesai. Makanya kalau kita melihat ulama-ulama terdahulu mengarang kitab berjilid-jilid, itu ditulis tangan. Nggak ada ceritanya kopas, nggak ada. Nggak ada ceritanya perintah dengan lisan kemudian nulis, ini nggak ada. Tapi lihat, ada masa di mana pekerjaan yang dulu sebulan selesai, setahun nggak selesai. Atau kata beliau, "Au yakthur ishtighalun nas wa ihtimamuhum bima yudhishum minan nawazil." Atau karena kesibukan manusia dengan perkara-perkara yang baru-baru ini, sehingga mereka lupa dengan waktu. Dengan waktu itu. Sehingga mereka tidak tahu gimana sih waktu kok bisa habis ya? Kok bisa hilang? Karena dia dalam kondisi yang sedang bergembira mungkin. Ahibati fillah. Ada orang yang minta tambahan waktu. Karena apa? Karena tugasnya belum selesai. Skripsi yang seharusnya sudah selesai di semester 7 atau maksimal semester 8 nggak selesai. Dia minta tambahan waktu nulis skripsi. Akhirnya ambil 1 semester juga nggak selesai. Minta tambahan waktu lagi. Jadi 10 semester. Jadi 11, jadi 12, sampai ada yang 14 semester. Kenapa orang lain kok bisa? Apakah karena engkau bodoh? Enggak juga. Apalagi sekarang berapa banyak saran yang bisa memudahkan buat engkau. Ada masalah sama kita. Ada yang proyeknya nggak selesai-selesai. Kita lihat proyek mangkrak. Loh, kenapa nggak selesai? Kata butuh waktu tambahan. Tapi menjadi masalah pemilik proyeknya. Mati. Waktunya sudah habis. Makanya dikatakan modal orang hidup itu adalah waktu. Dan orang yang ingin hidup abadi, cintailah waktu.
engkau akan hidup abadi. Bukan di sini. Nggak, di sini semua bakal mati. Tapi kan ada imbalan nanti. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal yang kau lakukan. Taib. Allah berfirman di surat Al-Munafiqun ayat 10 dan 11 tentang orang-orang yang minta tambahan waktu ketika waktunya habis. Nah, coba kita baca. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Allahu Akbar jemaah. Ini orang minta tambahan waktu. Dan tidak minta banyak dia. Tidak minta 1 hari. Tidak minta 10 jam. Enggak. Bas. Deket aja. Tunda aja sedikit. Dia ingin sedekah. Karena sedekah itu tidak butuh waktu yang banyak. Tapi banyak orang membutuhkan fikir yang panjang untuk bersedekah. Ini orang ketika waktunya habis, dia langsung kepikiran mau sedekah. Dia tidak mau berangkat haji karena haji ada waktunya yang sudah dikhususkan. Umrah juga seperti itu. Dia harus melakukan perjalanan yang cukup panjang. Sholat juga ada waktunya. Tapi sedekah nggak kenal waktu. Sholat ada waktu larangan. Apalagi sholat wajib, ada waktu yang sudah ditetapkan. Ini orang minta waktu tambahan untuk sedekah. Mungkin dikasih tambahan, nggak bakalan. Kalau sudah datang waktunya udah selesai. Ahibat fillah, Rasul SAW menyebutkannya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya. Tertipu, dia tidak merasa itu nikmat. Tertipu karena dia tidak memanfaatkan itu nikmat sebagaimana seharusnya. Enggak. Apa 2 nikmat itu? As-sihat wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Allah kasih sehat sama engkau, dipakai buat apa? Buat bermain, buat jalan-jalan, buat ngobrol. Yang terkadang pemanfaatan kesehatan yang Allah berikan kepada kita itu tidak balik kepada dunia kita, tidak pula kepada akhirat kita. Ada orang menggunakan kesehatannya untuk cari fulus yang halal. Alhamdulillah manfaat gitu loh. Tapi ada orang enggak. La dunia wala akhirat. Hanya untuk bermain-main saja. Wal faragh dan waktu luang. Waktu kosong. Ibu-ibu mungkin yang tidak bekerja di luar rumah. Tapi dia sibuk di rumah sebagai ibu rumah tangga. Sebuah profesi yang sangat mulia dan terhormat. Biasanya punya waktu yang lebih banyak. Khususnya apabila anak-anak sudah berangkat sekolah
dia udah nggak punya bayi, apalagi udah tua, anak-anak udah pada nikah semuanya, waktu dia semakin banyak yang luang. Dulu dia memasak untuk 8 anggota keluarga. Sekarang udah enggak. Masak buat suami istri. Kadang-kala dia sendiri, dampingin pembantu. Nggak ada siapa-siapa. Berarti waktu luangmu semakin banyak. Tapi dipakai buat apa? Kalau dikatakan waktu itu berlalu begitu cepat, iya. Mau tidak mau, kita harus memanfaatkan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Furqan ayat 62, mengingatkan nikmat waktu ini. Apa kata Allah? وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Allahu Akbar. Itu Allah kasih waktu sama kita. Malam. Tahu-tahu udah pagi. Kasih kesempatan sama Allah. Tahu-tahu kita melihat bulan purnama. Subhanallah. Allah mengingatkan kita. Jadi orang dulu mengetahui waktu dari mana? Dari rembulan. Oh, ini awal bulan. Oh, ini pertengahan bulan. Ini akhir bulan. Itu waktu dalam sebulan. Rembulan menjadi patokan mereka. Di saat habis sholat Isya, manusia-manusia di zaman dulu itu, pada waktu belum ditemukan listrik, ya. Ini tadi yang menyebabkan waktu kita semakin gak berkah. Begitu cepatnya berlalu. Tak terasa. Itu salah satu sebabnya ya listrik juga. Makanya kalau padam listrik umpamanya. Listrik padam. Kemudian HP nggak bisa hidup. Televisi juga nggak bisa hidup. Komunikasi dengan siapapun tidak bisa. Kita akan merasakan malam yang panjang. Kita tuh bangun, ya Allah, jam berapa ini? Baru jam 2. Kok udah seger ya? Tapi sekarang jam 2 masih melean. Nggak tahu sedang ngapain. Maka hibati fillah, Allah jadikan malam dan siang itu pelajaran buat kita. Agar kita menghargai waktu. Sebagaimana malam yang gelap itu akan pergi. Dan siang yang terang itu akan diusir. Akan ditutupi dengan kegelapan malam. Kita pun akan pergi. Namun kita masih nunggu waktu. Kapan kita akan pergi? Ahibati fillah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Hakim dan Baihaqi. Beliau mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. 5 sebelum datang yang 5. 5 yang awal ini boleh jadi kita sedang berada di dalamnya. Dan 5 yang kedua ini belum datang. Tapi boleh jadi sebagian kita udah kedatangan 5 ini juga. Yang pertama kata Nabi SAW, syababaka qabla harmi. Masa mudamu sebelum tuamu. Masa muda sebelum masa tua. Karena memang kualitas waktunya beda. Disebabkan kualitas fisik dari orang yang hidup di masa muda dan di masa tua. Kita lihat anak-anak muda itu aktif, memiliki energi yang tidak dimiliki oleh orang tua. Seharusnya dia manfaatkan masa muda itu baik untuk dunia atau akhirat. Karena kita hidup di dunia. Kalau untuk di dunia, bagaimana engkau berpikir bisa bekerja yang halal sehingga nanti di masa tua ya engkau nggak terlalu capek gitu loh. Sampai anak ingat ucapan ayah anak, hafizahullah ta'ala, menukil dari kakeknya, dari abahnya, kakek anak.
ada orang tua, sudah tua renta, dia naik sepeda waktu itu jualan kopi atau apa ya. Abah ngomong sama anaknya, kakek ngomong sama abah, Riza, kalau mau capek sekarang, waktu kau masih muda, kalau mau capek. Jadi ketika kita berpikir dunia, ya sudah, masa muda ini harus benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk cari dunia. Karena kita hidup di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi jangan lupa, manfaatkan masa muda ini juga untuk mencari akhirat. Kenapa? Kalau engkau di masa muda memanfaatkan waktumu untuk ya puasa sunnah umpamanya, di muda sholat malam, ibadah haji ketika muda, maka enak. Soalnya kalau engkau nanti tua, berat. Kita lihat Indonesia mengirim jemaah haji, banyak yang sudah tua-tua. Ketika muda kemana gitu loh. Maka tadi, masa mudamu sebelum masa tuamu. Sebagian kita udah tua ketika mendengarkan hadis ini. Lalu dia mengatakan, sahih Ustaz, anak haji kemarin ngos-ngosan, tempat lempar jumrahnya jauh, tawafnya di atas, sa'inya nggak kuat. Manfaatkan masa muda sebelum masa tua. Jangan masa muda, yang masih muda nih, buat yang masih muda, sebelum datang masa tua. Ini orang tua semua kepingin masa muda itu, waktu muda itu balik lagi. Sampai ada yang mengatakan, laita syababa ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'alal masyib. Andai kata masa muda itu bisa balik, aku akan kasih tahu apa yang terjadi di masa tua. Aku akan kasih tahu mereka. Gitu. Tapi udah nggak bisa balik gitu loh. Dan pertanyaan nanti di padang mahsyar tentang waktu ini, aku akan ditanya, masa muda dipakai buat apa? Dipakai buat apa? Ketika Allah memberikan fasilitas yang begitu excellent kepada dirimu, dipakai buat apa? Kalau orang tua dekat masjid ya wajar lah. Orang tua ngaji wajar. Udah tua dia. Dia merasa aku nunggu apa? Nunggu mati. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqami. Sehatmu sebelum sakit. Sebagian kita udah mulai sakit-sakit. Yang dikasih sehat sama Allah Azza wa Jalla, manfaatkan kesehatan. Karena kalau orang itu sehat, rajin ibadah, ketika sakit, semua ibadah yang biasa dia lakukan ketika sehat akan ditulis ketika dia sakit. Tetap. Sehat puasa Senin Kemis. Puasa dalam sebulan 3 hari. Lalu dia sakit, tetap ditulis. Dia puasa Senin Kemis. Loh ini kan nggak puasa, ia sedang sakit. Tapi Allah kasih berkah buat dia. Dalam kondisi sakit pun tetap amalan sehatnya ditulis. Kemudian wa ghinaka qabla fakri. Yang dikasih kekayaan sama Allah Azza wa Jalla sebelum engkau jatuh miskin, ya, manfaatkan. Karena kita ini nunggu semuanya. Kemarin yang sukses, yang jadi orang nomor 1 kadang kala turun. Kemarin yang mungkin banyak hartanya tahu-tahu bangkrut. Maka manfaatkan kekayaanmu sebelum datang kefakiranmu. Kalau engkau di masa kaya nggak rajin ibadah, di masa miskin kadang kala yang ada putus asa dan bahkan bunuh diri. Nggak siap dia menghadapi kefakiran. Tapi ketika dalam kondisi kaya, dia memanfaatkan waktunya dan kekayaannya. Waktu dan kekayaannya. Karena ingat modalnya itu waktu. Ada orang kaya udah mati, ya selesai, dia nggak kaya lagi dia gitu. Jadi ketika engkau kaya sebelum fakir datang.
Kemudian wa faraghaka qabla syughlik, dan waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu. Nih, kadang-kala nih ya, nih mak-mak di rumah, anaknya berangkat sekolah, tapi dia tahu jam 9 bakal ada tamu, umpamanya gitu. Kan ada kegiatan lah, atau jam 11 umpamanya. Ketika orang-orang anak-anaknya pergi, dia pegang handphonenya, ini waktu luang kan, dia mulai scrolling ini. Tahu-tahu jam 9. Udah kok ada tamu ini itu. Lalu tahu-tahu zuhur. Engkau belum baca Quran. Engkau katanya punya janji kepada dirimu bahwa engkau akan membaca 1 juz. Tapi ketika waktu luangmu engkau gunakan untuk yang sia-sia. Waktu sibuk engkau mikir, ya Allah, ana belum ini, ana belum sholat duha, ana belum ini, ana belum ini. Karena ketika engkau punya waktu luang, engkau nggak manfaatin. Jadi kita tuh ketika punya waktu luang, manfaatkan. Baik untuk urusan dunia atau untuk urusan akhirat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, inilah akrah an arsyab sabahlanan. Aku tuh nggak suka ngelihat pemuda nganggur, nggak suka. Terus nganggurnya apa? Kata Umar bin Khattab, la fi amalid dunya wala fi amalil akhirah. Dia tidak dalam aktivitas dunia, tidak dalam aktivitas akhirat. Dia tidak sedang mengerjakan sesuatu yang menghasilkan uang buat dunia dia, yang membuat tubuhnya sehat, yang membuat dia sukses hidupnya. Dia nggak melakukan itu. Tidak pula sibuk dengan akhiratnya. Amalan-amalan ketaatan tidak. Waktunya nganggur. Jadi dia melakukan nganggur itu bukan diem ya. Enggak. Artinya dia pengangguran, tidak mengerjakan pekerjaan dunia, tidak mengerjakan pekerjaan akhirat. Artinya kalau ada orang di PHK, Ana di PHK Ustaz memang. Tapi alhamdulillah Ana sekarang bisa 3 hari hatam Al-Quran. Sejak di PHK. Ketika Ana kerja, sebulan sekali belum tentu hatam Ustaz. Ini bicara nikmat waktu luang tadi. Oh berarti antum nggak nganggur? Oh enggak. Nganggur itu ketika dia melakukan aktivitas yang tidak menghasilkan buat dunia dia dan tidak menghasilkan buat akhirat dia. Sia-sia. Itu pengangguran. Cuma kan bahasanya sekarang ketika dikatakan, oh fulan nganggur. Nganggur itu artinya dia nggak punya pekerjaan dunia saja. Loh iya, udah nggak punya pekerjaan dunia, akhirat nggak ada juga. Terus waktunya buat apa dia ketika dia diproses melamar pekerjaan dan mencari pekerjaan? Ngapain? Sibuk dengan HP-nya, nonton film. Jadi perkara-perkara yang tidak menghasilkan buat dompet dia. Dan tidak pula buat hatinya. Itu pengangguran. Maka dikatakan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Kok kalau sudah sibuk udah nggak bisa lagi gitu loh. Makanya orang yang libur, ketika liburan, dikatakan waktu liburan itu waktu yang sangat cepat dirasakan oleh mereka yang liburan. Tapi menunggu liburnya itu waktu yang panjang. Karena dia menunggu. Padahal dia menunggu sesuatu yang menyenangkan. Tapi kok menunggu sesuatu yang menakutkan, terasa cepat buat dia. Ya Allah udah hari ini, gimana nantinya? Ketika dia nunggu liburan, ya mau liburan umpamanya. Kalau di Jember ini mau liburan ke Batu ya. Anak-anak kan kapan Mbak kata dia, insya Allah hari Ahad kita berangkat atau hari Sabtu. Tanya lagi, Mbak ini kapan kita berangkat? Loh kan udah ngomong hari Sabtu. Tapi terasa lambat jemaah. Karena kau menunggu sesuatu yang menyenangkan sebenarnya. Sehingga terasa lambat. Ketika engkau sudah berada di liburan itu terasa cepat. Maka tolong waktu luangmu sebelum kesibukanmu datang. Kemudian yang terakhir, hayatak qabla mautik. Ya, hidupmu sebelum matimu. Yang masih hidup, manfaatkan waktu. Dulu ada ulama-ulama ya, Zaid bin Salamah kalau nggak salah.
Kalau dikatakan kepada dia, besok kau mati, dikatakan dia nggak bisa nambah amalan sedikit pun. Tidak bisa menambah amalan sedikit pun. Nggak ada yang berubah dari gaya hidupnya. Kalau dikatakan kepada dia, besok kamu mati, ya sudah. Kenapa? Karena dia punya waktu sudah tertata, rapi dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Waktu berbakti sama orang tua ada, waktu makan ya tetap dia waktunya makan, waktu istirahat ya dia waktunya istirahat, nanti waktunya, pokoknya full 24 jam waktu dia sudah tertata rapi dengan amal soleh. Nggak bisa dia nambah amalan. Beda dengan sebagian kita ketika dikatakan engkau, kata dokter divonis, mungkin umurmu tinggal 6 bulan lagi. Apa yang akan terjadi? Kita akan merubah gaya hidup kita. Oh ini nggak manfaat, tinggalin. Oh ini nggak manfaat, tinggalin. Aku nggak akan ini. Kita akan mulai merancang ulang kegiatan kita. Ini menunjukkan bahwasanya memang kita selama ini tidak memanfaatkan hidup kita untuk hal-hal yang positif dan kebaikan. Ada banyak yang hilang waktunya gitu. Jadi kalau kita bicara punya ember kita bocor. Maka sekarang ini kajian ini dalam rangka menambal ember bocor itu. Supaya waktu kita ya benar-benar bisa dimanfaatkan. Hasan al-Basri mengatakan, "Ya ibn Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duka." Wahai anak Adam, engkau hanya serpihan hari. Kumpulan hari ya. Kumpulan hari. Kalau kita bicara ini tisu ya, anak-anak pegang tisu. Anak bukan sedang mengiklankan tisu ini. Tapi engkau itu seperti ini mungkin. Kalau ini kumpulan hari, satu hari, udah habis. 2, 3, 4, ngurangin. Nanti sampai habis. Engkau hanya itu. Ketika habis satu hari, habis sebagian dari dirimu. Makanya ada orang istilahnya ulang tahun. Sehingga mereka berpesta ria. Orang yang bertambah umurnya sejak dia lahir, sebenarnya berkurang umurnya untuk kematian dia. Umpamanya umur orang ini 60 tahun. Dia tahun pertama, kedua umur 10 tahun. Kan kata orang nambah umurnya. Umur berapa sekarang? 13, Masya Allah. Padahal kalau dihitung mundur, berkurang umur dia. Dia ini 60 tahun, berarti tinggal 47 tahun. Yang sekarang umur 57 tahun. Engkau waktunya tinggal 3 tahun. Engkau mau merayakan. Engkau mendekati kematian. Dengan bertambahnya umur, engkau bertambah dekat kepada kematian. Kalau tadi bicara tisu, engkau semakin sedikit isinya. Maka seharusnya engkau bersedih. Tapi ya juga bersyukur masih dikasih hidup sama Allah. Manfaatkan hidupmu sebelum mati. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa idha'atul waqt asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih buruk daripada kematian. Lebih buruk daripada kematian. Menyia-nyiakan waktu. Kenapa? Karena menyia-nyiakan waktu itu menghalangimu, memutuskanmu dari Allah dan akhirat. Kau nggak bisa ke akhirat. Kau dikasih modal waktu sama Allah, ini waktumu, manfaatkan. Tapi kita sia-siakan. Kalau menyia-nyiakan, kalau kematian itu hanya memutuskanmu dari kehidupan dunia dan penghuni dunia, udah mati kau. Tapi engkau hidup, menyia-nyiakan waktumu, ya sebagian orang hanya seperti bangkai hidup. Kita lihat pemuda-pemuda sekarang ya. Kalau kita menelisik kehidupan mereka,
Kita lihat apa sih yang mereka kerjain. Masa muda itu. Kuliah mereka, nah. Sekarang perusahaan-perusahaan besar sudah nggak percaya dengan, atau banyak yang tidak percaya dengan ijazah. Mereka butuh sertifikat skill. Yang inginkan skill. Anak muda. Tapi ketika anak muda hidup dengan sarana, prasarana teknologi yang memudahkan hidup dia, ternyata dia tidak memanfaatkan hal itu. Itu sia-sia. Agar waktu berkah, apa yang harus kita lakukan? Keluar dari zona nyaman. Nah, keluar dari zona nyaman. Sebagian kita sudah terkungkung, terbelenggu dengan rutinitas dia. Maka kenapa dikatakan orang yang sudah sepuh itu waktunya kok kayak begitu cepat ya gitu. Udah malam gitu ya, seperti itu. Oh, udah pagi, udah siang ya, udah sore gitu. Karena biasanya dia hidup dalam rutinitas itu. Engkau harus membuat gebrakan baru. Tambah kegiatanmu. Contoh, aku mau menghafal Al-Quran. Tambahan kegiatan. Aku sudah sepuh ya. Aku akan menghatamkan Al-Quran. Anda kalau ngelihat ya, orang-orang sepuh, ada kawan cerita, ibunya itu umur 93 tahun. Tapi Ustaz, baca Quran tidak pakai kacamata Ustaz. Kerjanya baca Quran, menghafal Quran, berzikir. Jadi dia menambah kegiatan. Soalnya tadi kalau hanya baca Quran saja kan rutinitas. Tapi ketika ditambah menghafal, itu membutuhkan effort lebih. Ada hal baru yang kau lakukan ya. Dan ya kegiatan-kegiatan lainnya perlu dilakukan. Yang penting kegiatan itu bermanfaat. Dan berusaha untuk nih yang emak-emak ikut kajian ini, dia mencatat. Kan biasanya datang cuma dengerin. Kalau boleh Anda tanya nih, berapa persen yang nyatat ketika kajian ini? Melbourne. Nah, 30% Ustaz. berapa? 30%. Yang 70% ngapain? 50% Ustadz, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur 50%. Tapi yang lainnya? Jiping Ustaz, Jiping. Mana? Jiping. Ngaji kuping. Iya. Ya zaman tadi. Supaya waktumu berkah, engkau harus melakukan tindakan yang baru. Yang biasanya jiping tadi, ngaji kuping aja, enggak. Pokoknya mulai besok aku akan nulis. Nulis saja. Engkau akan lihat berkah waktumu. Nulis, ya Allah, ternyata ada yang aku hasilkan. Ada pencapaian yang kau bisa lakukan. Boleh jadi engkau nggak nyampaikan kepada siapa-siapa. Tapi ketika engkau mencatat di kertas itu, sejatinya engkau sedang mencatat di buku kebaikanmu pada hari kiamat. Jadi intinya harus keluar dari zona nyaman. Rutinitas-rutinitas yang dilakukan harus ditambahin. Kalau itu rutinitas yang nggak bermanfaat, mulai tinggalkan. Yang baik, pertahankan, kemudian tingkatkan. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ini di luar tema Ustadz hari ini. Siap. Ustadz, apabila kita mengetahui ada seperti pemerintahan atau orang atasan di atasnya kita gitu ya Ustadz, mereka ketahuan sudah jelas korupsi misalnya Ustadz. Kemudian si yang korupsi ini bagi-bagi zakat atau bersedekah atau berbagi ke orang-orang yang di bawah-bawahnya tadi. Kita yang tahu ini Ustadz, boleh menerima atau bagaimana Ustadz? Tunggu, Afwan. Kita nerima apa? Menerima dari yang si korupsi tadi. Misalnya bantuan atau sedekah atau zakat. Sedangkan kita tahu jelas bahwa orang itu
koruptor gitu misalnya Ustaz. Tahu bukan prasangka. Nah, Kalau keduanya gimana Ustaz? oh iya, siap. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fiik. Jazakumullah Iya, khair. jamaah berkaitan dengan harta ya. Ketika kita mendapatkan bantuan dari seorang yang uang yang dia berikan kepada kita adalah hasil curian, maka nggak boleh kita terima. Atau rampasan, dia merampas motor, dia hadiahkan kepada kita. Kenapa? Karena barang ini milik orang lain, nggak akan pernah menjadi milik dia. Barang itu tidak akan pernah menjadi milik dia. Berbeda dengan orang yang usahanya haram. Dia jual beli khamr. Ketika transaksinya memang nggak benar ya, nggak sah dikatakan. Tapi transaksi itu ridho dengan ridho. Artinya dia ambil itu uang, kemudian orang itu dikasih khamr, bawa pulang. Jadi uang ini dimiliki sama dia. Tapi uang ini uang haram. Namun uang ini ketika dia belanjakan, bisa dibelanjakan dan orang yang menerima nggak apa-apa. Orang yang menerima nggak apa-apa. Begitu pula tadi kalau mau dikasih hadiah atau dikasih bantuan, walaupun buat orang itu tetap haram ya. Buat kita, kalau kita butuh, fadl, nggak butuh lebih baik jangan. Ini karena berkaitan dengan, kalau yang pertama nggak boleh terima sama sekali, karena uang itu bukan uang dia. Barang itu bukan barang dia. Kalau yang ini, barangnya barang dia, umpamanya. Jadi kita boleh. Walaupun sebagian ulama berpendapat ya tetap nggak boleh. Cuma perubahan akad, perubahan transaksi itu merubah hukum sebenarnya. Jadi kan dia memang dapat, orang riba kerja di bank, umpamanya dia riba. Kan dia dapat gaji, dapat uang di sana, riba yang dia bawa, yang dia ambil itu, kemudian dia belanjakan. Atau dia berikan kepada orang. Kalau yang bicara tadi koruptor, kalau dia memang ngambil uangnya negara, ngambil barangnya negara, maka barang itu nggak akan pernah jadi milik dia. Tetap milik negara. Tetap milik perusahaan. Ada orang ambil pulpen di perusahaan. Ambil 5, kemudian dia bagi-bagiin. Maka barang ini tetap milik perusahaan. Kita harus balikin. Makanya kalau kita lihat di hukum di Indonesia sendiri, koruptor-koruptor itu yang pernah nyawer ya, Ana pernah baca berita atau dikasih tahu ya. Ada yang disawer sama uang milik orang itu, disawer 1 M kalau nggak salah ya. Ya harus dibalikin. Karena memang uang itu bukan milik dia gitu loh. Kalau tadi hasil mengambil milik orang lain, kemudian diberikan kepada orang lain, itu tidak boleh kita terima. Tapi kalau dia main judi, dapat untung, haram buat dia uang itu. Ketika dia berikan atau dia gunakan untuk belanja, jadi kita mendapatkannya karena transaksi tadi. Ada perbedaan akad ketika menerima uang tersebut. Jadi mungkin mohon difahami kembali, jadi barang yang milik orang lain yang merampas, itu nggak akan pernah jadi bisa diberikan kepada orang lain. Tapi kalau karena transaksinya yang terlarang, sebagian ulama tadi menyebutkan nggak ada masalah ketika dia membagikan umpamanya, tapi dia akan dapat pahala karena Allah Maha Baik dan Allah tidak terima kecuali yang baik. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan putaran pertama dari Perth. Mohon kiat-kiatnya Ustadz, dengan maraknya berita di media sosial, kita jadi punya habit scrolling handphone Ustadz. Gimana cara menghilangkan habit ini Ustadz? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum ya. Memang Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan minal ismati an la tajid. Minal isma an la tajid. Termasuk penjagaan dari Allah, engkau tidak mendapatkan apa yang menjadi sarana kemaksiatan. Itu termasuk penjagaan Allah. Contoh nih, orang biasa nonton, scrolling ini, tahu-tahu HP-nya
rusak. Baterainya soak mungkin, atau kuotanya habis. Tahu-tahu habis, ya Allah, kuotanya habis, nggak punya internet. Ini termasuk penjagaan dari Allah loh. Sehingga engkau tidak bisa melanjutkan tadi kebiasaan buruk tadi dengan handphone. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan ini? Dulu kita belajar di Madinah ya. Ada kondisi orang itu yang butuh ganti. Kita harus mencarikan ganti. Gantinya scrolling ini apa? Jadi kadangkala orang tua atau kita sendiri, kita nggak usah ngomong anak kita sendiri. Kita sibuk ya. Kok ngapain ya? Diganti apa nih? Mungkin diganti melakukan aktivitas yang lainnya, olahraga, bersih-bersih, motongin bawang atau apa kek. Kalau anak-anak kita yang punya habit seperti itu, ya kita harus kasih kegiatan yang menyebabkan dia nggak sibuk dengan handphonenya. Soalnya kadang-kala orang itu memang duduk semua, saudara-saudaranya, kawan-kawan semua pegang handphone gitu loh. Ya, itu pegang handphone, tuh pegang handphone, tuh aku ngapain? Aku pegang handphone juga akhirnya. Makanya sekarang kan orang main game online. Ini juga yang menghabiskan waktu ya. Main game online. Dulu kita main game. Ana walaupun termasuk yang nggak suka sama game. Dulu kita waktu main game. Sama teman-teman biasanya hari Ahad ya. Kita berangkat ke mall umpamanya. Ada game yang pakai koin. Habis udah pulang. Habis sudah. Sekarang enggak. Dia bisa bersama kawannya di berbagai penjuru dunia tanpa terputus koneksi. Maka buat orang tua hendaklah dicarikan ganti. Contoh ganti, yuk baca buku. Udah baca buku, anaknya baca buku, orang tuanya baca buku, semua baca buku. Yuk baca. Abah mau dengar mamanya, ibu mau dengar. Ini kok bicara anak-anak kita. Jadi ada kegiatan pengganti. Ya keluar diajak keluar. Handphone ditaruh. Karena jelas handphone ini termasuk yang menghabiskan waktu kita tanpa manfaat dunia, tanpa manfaat akhirat. Artinya fulus kita nggak dapat, yang ada keluar fulus. Capek iya, stres iya. Jadi untuk dunia nggak dapat apa-apa, bahkan yang ada bahaya dan mudarat, untuk akhirat apalagi. Jadi perlu namanya pengganti. Maka orang tua pintar-pintarlah kita mencari pengganti permainan di rumah ya. Yang dengan itu insya Allah anak-anak akan berubah kebiasaan mereka insya Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustadz, ini titipan pertanyaan dari Sydney. Di Australia ini saya rasakan waktu sangat cepat, lain waktu ketika saya berada di Indonesia. Karena di sini semuanya dikerjakan sendiri. Apakah itu pertanda waktu kita tidak berkah Ustadz? Bagaimana solusinya? Tapi untuk melakukan ibadah, kita lebih istiqomah di Australia daripada di Indonesia. Jazakallah khair. Masya Allah, barakallah fiik. Jadi kalau bicara apakah waktu kita berkah atau tidak, maka yang perlu jadi pertimbangan hasil pencapaian yang dilakukan. Taib, engkau sekarang tadi ngerjakan itu sendiri, selesai, alhamdulillah. Ibadah bisa istiqomah. Dulu di Indonesia mungkin ada pembantu, ada orang lain yang ngerjain. Tapi engkau juga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Quran dulu juga nggak baca. Jadi sekarang kalau bicara waktu kita berkah atau tidak, kalau terasa begitu cepatnya, anak bersih-bersih, tahu-tahu udah zuhur, anak ngelakuin ini, tahu-tahu sudah ini. Tapi tadi engkau bisa mengerjakan sesuatu di waktu yang sama, mungkin kau nggak bisa melakukan dulu. Itu berarti waktumu berkah. Dan di antara yang menyebabkan waktu kita berkah ya, waktu kita berkah itu tadi kita bisa menghasilkan banyak hal
di waktu yang pendek. Bagaimana supaya waktu kita ini berkah sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu bisa cepat umpamanya. Karena waktu kita pendek, nanti anak kalau terlalu lama akhirnya yang ini nggak ke handle umpamanya. Maka kita perlu berpikir bagaimana membuat waktu kita jadi lebih berkah lagi. Yang pertama, sebelum tidur, engkau baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik dari pembantu. Jadi kamu mengatakan tadi, sekarang semua kerjakan sendiri. Itu lebih baik dari pembantu. Artinya boleh jadi adanya pembantu malah membuat waktumu nggak berkah. Kenapa? Karena semua dikerjakan pembantu, akhirnya engkau pegang handphone, engkau nonton sesuatu, scrolling, WA sana, WA sini, masukin keranjang, ini masukin keranjang, nggak ada. Nggak ada kegiatan dunia yang engkau bisa kerjakan juga. Maka tadi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Tiap mau tidur. Yang kedua, baca Al-Quran. Itu juga akan memberikan berkah kepada yang membacanya dan kepada kehidupan dia. Yang ketiga, silaturahim tetap dijaga. Karena jangan sampai dengan kesibukan ini tuh, aduh nggak bisa ini, nggak bisa ini. Tetap dijaga. Di situ ada berkah. Dipanjangkan umurnya, diluaskan rezeki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya. Barakallahu fikum Ustadz. Pertanyaan dari Brisbane. Nah. Pertanyaan titipan dari Brisbane, apa yang harus kita lakukan jika antara umat diadu domba? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum ahibbati fillah. Ada kondisi-kondisi fitnah di mana kekacauan terjadi. Boleh tadi disebutkan diadu domba, terjadi keributan di antara umat. Pernah datang seorang sahabat kepada Nabi SAW mengatakan, "Man najah ya Rasulullah? Man najah? Apa jalan keselamatan?" Tadi ketika terjadi fitnah, keributan, Nabi SAW mengatakan, "Amsik alaika lisanak." Diam. Jaga lisan. Yang kedua, walzam baitak. Engkau jangan kemana-mana, tetap di rumahmu. Nggak perlu ngikutin ini itu, di rumah. Sekarang di rumah tapi jiwanya di luar rumah. Dulu orang di rumah ya di rumah. Sekarang kan orang di rumah dia bisa pegang handphone, dia bisa menonton, melihat, mengikuti semua yang terjadi. Berarti dia nggak di rumah, dia sedang di luar rumah. Nabi SAW mengatakan, engkau di rumahmu, jangan kemana-mana. Jadi manfaatkan rumahmu untuk kegiatan ibadah, apa hal yang bermanfaat. Yang ketiga, wabki ala khati'atika, tangisi dosa-dosamu. Jadi terkadang sikap yang paling bijak untuk kita di saat terjadi fitnah adalah kita memperbaiki diri kita. Ingat ya, ketika kita naik pesawat, kemudian ada kondisi emergensi, lalu masker oksigen berjatuhan, siapa yang pertama harus pakai? Kalau engkau bersama anakmu, engkau bersama orang tuamu, ternyata engkau harus pakai buat dirimu sendiri. Dan itu wasiat Nabi SAW ketika ditanya apa keselamatan itu. Berarti kita kalau mau nyelamatin orang, kita harus fokus selamat dulu. Selamat dengan jaga lisan, selamat dengan di rumah, jangan sibuk kemana-mana. Kemudian yang ketiga, tangisin dosa-dosa. Dan doakan ya, doakan umat ya. Kita juga kalau bisa watawasau bil haq watawasau bis sabr. Namun dalam kondisi fitnah itu kadang-kala kita nyampaikan kebenaran dianggap salah karena tidak kondusif. Maka ada kondisi berdiam itu lebih baik. Berdiam lisannya, berdiam di rumah,
dan menangisi dosa-dosa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dari Canberra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ada titipan pertanyaan, kemana sebaiknya kita mengalihkan uang riba, Ustadz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah, bicara uang riba ini. Yang pertama, usahakan kita nggak punya riba ya. Karena ada orang-orang yang memang sengaja, dengan sadar meletakkan uangnya di tempat riba tanpa ada kondisi yang memaksa. Sengaja. Artinya kondisi yang memaksa itu nggak bisa, Ustaz. Memang harus taruh di situ. Bukan ana mau. Ana nggak mau sebenarnya. Tapi ada orang enggak, ana bisa taruh, belikan emas, ana taruh uang di rumah, jadi ana nggak punya tabungan di bank. Yang ada di bank hanya uang untuk bekerja. Di bank konvensional, kadang-kadang sekarang ada bank syariat, alhamdulillah ya. Kadang-kadang dituntut karena ada transaksi aja. Jadi bukan uang yang mengendap di sana. Karena uang yang mengendap inilah yang akan ada bunganya. Uang yang berputar, gimana mau ada bunga? Orang habis terus uangnya itu. Apalagi makanya orang-orang yang punya fulus lumayan besar di rekening, itu akan didatangin oleh bank untuk dideposit. Supaya bank bisa memanfaatkan uang itu. Maka hati-hati. Untuk riba ini, jangan kita bermudah-mudahan. Dan jangan menyepelekan. Yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan pelan-pelan riba itu. Tapi bagaimana sekarang kalau kita punya bunga? Dalam kondisi terpaksa, ini kita dapat bunga. Di mana disalurkan? Mungkin ada dua pendapat para ulama. Yang satu mengatakan disalurkan untuk umum, ya, untuk maslahat umum, untuk jalan, untuk toilet, untuk hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya mengatakan enggak. Berikan kepada orang yang tidak mampu. Enggak ada masalah. Karena tadi, ingat pertanyaan berkaitan dengan uang korupsi. Ini uang riba. Beda dengan uang korupsi tadi yang harus dibalikin. Uang ini riba, nggak dibalikin, sudah. Terus, ya kita nggak boleh, haram buat kita tentunya. Sedangkan buat orang lain, halal buat dia. Sebagaimana kalau kita bangun toilet halal, bangun jalan halal, kita berikan juga kepada orang-orang miskin. Ingat, bukan dengan niat bersedekah, tapi niat berlepas diri dari dosa. Engkau seakan punya bara api di tanganmu yang akan membakar dirimu nih. Maka bagaimana bisa jadi penerang di rumahnya fulan? Bisa buat masak sama dia. Tapi kalau di tanganku, aku terbakar. Jadi memang ada dua pendapat tadi yang mengatakan untuk maslahat umum, yang kedua mengatakan enggak. Untuk orang nggak mampu pun boleh, tapi ingat dalam semua itu niatnya bukan untuk bersedekah. Kenapa? Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Tapi niat kita adalah berlepas diri dari bara api tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz dari KL. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Jika seorang anak yang sudah dewasa, sudah kuliah, sudah tidak sanggup lagi di asrama karena aktivitas yang sangat padat di asrama dan biaya yang sangat besar juga sehingga menjadi beban bagi si anak karena ekonomi keluarga yang sedang tidak baik, sehingga anak terganggu kuliahnya, konsentrasinya. Anak minta kos karena lebih irit, tapi orang tuanya terus memaksa tetap di asrama tanpa mendengar keluhan si anak. Si anak merasa malu karena sering tertunggak biaya asrama. Bagaimana baiknya Ustadz? Masya Allah. Naam, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Perlu orang tua sama anak ini lebih dekat lagi. Jadi kalau dikatakan sekarang masalahnya di orang tua, bukan di anak kan. Orang tua yang tidak mau. Anaknya menawarkan solusi, yang solusi ini insya Allah berkaitan dengan biaya. Ini pandangan sang anak. Insya Allah dengan kos biayanya akan lebih murah. Tapi orang tua
punya pandangan lain. Dia khawatir kalau anaknya di kos-kosan akan terpengaruh dengan lingkungan umpamanya yang tidak baik. Ada yang dikhawatirkan orang tua. Sehingga buat orang tua, tertunggaknya bayar asrama lebih mudah buat dia daripada nggak nunggak tapi anaknya jadi buruk. Itu yang dikhawatirkan oleh orang tua. Maka sang anak ini sepertinya perlu menyampaikan, menepis kekhawatiran orang tua. Dengan cara tadi menyampaikan, enggak, aku insya Allah kos-kosannya ini kos-kosan yang seperti apa, dengan anak-anak yang soleh, dengan anak-anak yang baik, yang mereka rajin ke masjid, umpamanya. Ada yang perlu dia jelaskan ke orang tuanya. Karena ya ini prasangka anak ya, boleh jadi salah anak ya. Prasangka anak, orang tua itu mempertahankan di asrama walaupun dia berat karena demi pergaulan anaknya. Sedangkan anak berpikir, ahsan tinggal di luar demi meringankan beban orang tua dan dia nggak malu karena nunggak. Nah, dalam kondisi seperti ini mungkin anak sama orang tua ini perlu menjalin komunikasi yang baik, lalu mereka istikharah. Kan pilihannya manusia yang kadangkala menurut pandangan dia baik belum tentu baik di sisi Allah. Sang anak juga diminta istikharah. Nah, engkau istikharah. Orang tua, ayah istikharah juga, ayah ibu istikharah juga. Bismillah, minta pilihan Allah. Jadi anak sudah memberikan penjelasan kepada orang tua. Kalau ngomong nggak bisa, tulis surat. Tulis surat kepada orang tuanya. Baik-baik, sampaikan ya. Nanti orang tuanya akan memberikan tanggapan. Soalnya kalau ngomong kadangkala diputus sama orang tuanya. Tapi yang jelas setelah ini kan udah musyawarah sama ustadz nih umpamanya seperti itu. Yang perlu dilakukan nanti adalah istikharah, minta pilihan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kata Allah, boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Gak suka, tapi baik buat kalian. Dan boleh jadi yang kalian suka itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian nggak tahu gitu loh. Kita tuh taunya suka nggak suka. Baik dan buruk kadangkala nggak terlalu kita pahami. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, sepertinya itu jadi pertanyaan terakhir. Nah, ya Kak Evi, pertanyaan terakhir itu kan? Nah, tadi terakhir Ustaz ya, Siap. Jamaah rahimakumullah ya. Berdoalah memohon kepada Allah agar dikasih berkah. Di mana? Berkah di keluarga kita, berkah di waktu kita, berkah di anak-anak kita, di harta kita. Karena berkah itu kalau turun di rumah, maka rumah akan penuh sakinah, mawaddah dan rahmah. Berkah itu kalau turun di harta, maka harta itu akan berkembang, tumbuh, bermanfaat, dan bisa dipertahankan. Dan berkah itu kalau turun ke anak-anak kita, anak-anak jadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya ya, bermanfaat untuk nusa dan bangsanya. Dan berkah kalau turun di waktu, maka kita akan dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Maka berdoalah memohon kepada Allah Azza wa Jalla, hilangkan segala penghalang yang menyebabkan waktu kita nggak berkah, carikan pengganti. Dan kadangkala tidak adanya sesuatu yang membuat kita terlena, itu adalah nikmat dari Allah dan penjagaan darinya. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.